bagi memuliakannya Allah Ta'ala li Yusuf bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bentuk bagaimana Allah sangat memuliakan Nabi Yusuf. Dari mana kita pahami? Ini fastajabalahu, langsung Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Wadzalika li'an, demikian itu, demikian gambaran bagaimana Allah memuliakan Nabi Yusuf. Dzalika, demikian itu, li'annahu, karena Allah Subhanahu asamahu. Yang pertama asama, menjaganya Allah akannya Nabi Yusuf ismatan azimah, akan penjagaan yang agung. Wahamahu, dan memelihara oleh Allah akannya Nabi Yusuf min kaidihinna, dari tipu daya mereka. Wa ja'alahu yakhtaru sijna, menjadikan oleh Allah akannya Nabi Yusuf yakhtaru, memilih ianya Nabi Yusuf asijna, akan penjara, nufuran minirtika bil fahisha, karena lari dari melakukan kekejian. Beliau rela di penjara. Banyak juga kan tokoh-tokoh di belakang hari sejarah mencatat banyak orang-orang tak bersalah di penjara kan, karena berani berkata benar di depan penguasa zalim misalkan. Nah, itu mereka siap di penjara. Wahada fi ghayati maqamatil kamal. Ini dalam puncak makam-makam kamal kan. Ini menunjukkan Nabi Yusuf memang manusia sempurna. Allah sangat sayang. Li'annahu, eh, ini juga Nabi Yusuf terjaga tadi menunjukkan pada puncak makam kamal, sempurnanya Nabi Yusuf. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya Nabi Yusuf ma'asyababihi, bersama muda beliau, wa jamalihi, bersama ganteng beliau, wa kamalihi, sempurna beliau kan dalam segala sisi, fisik, mental. Tad'uhu sayyidatuhu, mengajak akannya Nabi Yusuf oleh tuannya sendiri. Tuannya cantik juga, punya jabatan, kaya kan, tapi beliau mampu menjaga diri. Ini kan berat nih. Gak semua orang lolos kalau berada di posisi Nabi Yusuf. Tad'uhu sayyidatuhu, mengajak akannya Yusuf oleh tuannya. Wahaya mra'atu azizi Misra, padahal dianya tuannya itu seorang istri pejabat Mesir. Wahia fi ghayatil jamali wal mali war riyasa, dan dianya perempuan juga berada dalam puncak kecantikannya, dalam puncak harta dan kepemimpinannya, artinya bukan wanita kaleng-kaleng ah. Fayamtani'u amma turiduhu minhu, maka enggan ianya Nabi Yusuf dari apa yang menginginkan ianya perempuan akannya darinya Nabi Yusuf. Fayahtarus sijna, dan memilih oleh Nabi Yusuf akan penjara, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Ta'ala, perajaan fi sawabi, karena berharap pada pahalanya. Inilah yang kata Nabi kan, tidak sempurna iman seseorang hamba hingga Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari dirinya dan dari dunia seluruhnya kan. Inilah ketika itulah teruji kan. Nah, nanti ketika Nabi Yusuf benar-benar takut kepada Allah, maka apapun tawaran jadi tidak bernilai. Dari orang-orang yang yang mau menerima sogok itu benar berarti orang yang tidak takut kepada Allah. Hmm, mau SS tag yang mana? Nggak lihat tadi, maaf tadi nggak lihat. Mulai dari mana coba, Habibah? Nah, mulai tag dari mana? Nggak, tadi saya asik melihat layar laptop ya, nggak lihat komentar. Ini komentar soalnya nggak kelihatan dari laptop ya, pakai YouTube Studio nggak muncul komentarnya. Ya, yang mau di SS yang mana? Kabarin halaman berapa? Kita lanjutkan. Wa qawluhu azza wa jalla, dan bermula firman Allah azza wa jalla, summa badalahum, kemudian tampak bagi mereka, mereka para tokoh kan, suami Dzulaikha. Kemudian tampak bagi mereka mimba ba'di ra'au, sesudah mereka melihat akan ayat-ayat, layas jununnahu, mereka akan memenjarakan akannya Nabi Yusuf hattahin, hingga satu waktu yang tidak ditentukan kan. Nakira. Ya, insyaallah di malam yang berbeda kita baca tafsir. Jadi firman Allah yang ini bayanon, itu menjelaskan lima fa'alahu zauju tilkal mar'ati. Ini menjelaskan bagi apa yang dilakukan akannya oleh suami itu perempuan, suami Dzulaikha. Wahasyiatuh, dan oleh pengawalnya suami, ma'a Yusufa, bersama Nabi Yusuf alaihissalam,
Ba'da an sabatat bara'atuh, sesudah terbukti kebebasannya Nabi Yusuf. Mana bara'ah terlepas dari salah. Sudah Nabi Yusuf terbukti Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi mereka tetap memenjarakan Nabi Yusuf. Inilah bentuk kezaliman, kan? Bentuk kezaliman para pejabat, orang-orang pemangku jabatan yang punya kekuasaan. Kadang-kadang mereka mampu untuk menjebloskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Namun orang baik seperti Nabi Yusuf dan tokoh-tokoh lain, walaupun berada dalam penjara, sinarnya tetap akan menyala. Intan dimanapun tetap intan, kan? Nah, itu. Nanti terbukti. Artinya, arti ayat. Kita maknai ayat. Summa dhahara li zawji tilkal mar'ah. Kemudian tampak bagi suami itu perempuan. Wahasyatihi dan bagi pengawalnya suami. Mim ba'di an ra'au. Sesudah mereka melihat. Wasyahadu. Sesudah mereka menyaksikan. Ma yadullu ala bara'ati Yusuf. Sesudah mereka melihat akan apa yang menunjukkan ia kepada terbebasnya Nabi Yusuf wa taharatih dan sucinya Nabi Yusuf dari berbuat salah, ayyudkhiluhu sijna, bahwa mereka memasukkan akan Yusuf ke dalam penjara ila ajalin ghairi musamma, kepada waktu yang tidak ditentukan. Ini pokoknya Nabi Yusuf pengen di penjara, nggak ada batas, mungkin sampai mati, mungkin seumur hidup. Jadi ila hatta hin, kan, nakirah. Wa ayyughayyiru ra'yahum fi sya'ni, dan bahwa mereka merubah akan pendapat mereka, pandangan mereka dalam persoalan Nabi Yusuf. Awalnya mereka sudah tahu Nabi Yusuf tidak bersalah, akhirnya berubah. Mereka memilih untuk memenjarakan Nabi Yusuf. Ini pelajarannya macam-macam. Yang pertama, mereka ya nggak menerapkan keadilan. Yang kedua, karena cenderung kepada dorongan istrinya. Yang ketiga, bisa aja ini karena mereka tujuannya untuk membungkam Nabi Yusuf, kan, agar ya ini nggak merembet-rembet kemana-mana cerita, kan, untuk menjaga harga diri mereka. Akhirnya artinya begini, secara umum masyarakat masih menduga kalau yang bersalah Nabi Yusuf. Yang bersalah Nabi Yusuf, ketika beliau di penjara, kan masyarakat mengira oh Nabi Yusuf benar-benar salah menggoda Zulaikha, seolah-olah begitu. Tapi di kemudian hari nanti Zulaikha mengakui di depan raja, kan, sebelum Nabi Yusuf keluar penjara. Apa kata Syekh Tantawi? Wala syakka anna hadzal qarara min azizi Misra. Dan tidak diragukan bahwa sungguh ini keputusan, karar. Tidak diragukan lagi bahwa sungguh ini keputusan dari pejabat Mesir, Wahasyatih dan pengawalnya. Bisijini Yusuf, untuk memenjarakan Nabi Yusuf, karena ada ianya keputusan itu bitaksirin, dengan pengaruh mintil kalmarah, dari itu perempuan, itu istrinya. Dengan pengaruh dari itu perempuan al-mutasallitati, perempuan yang berkuasa, yakni zaujatil aziz, yaitu istri Aziz itu sendiri. Ini kemungkinan besar keputusan ini diambil atas dorongan Zulaikha. Zulaikha masih punya power ketika itu, ya. Nah, pelajaran nih untuk pejabat. Jangan meremehkan kekuatan perempuan. Perempuan memang kelihatan kayak lemah gitu, kan. Artinya sama-sama jahat. Ada perempuan jahat, laki-laki jahat. Ada juga perempuan yang baik, laki-laki baik. Waqad abbara an dzalika sahibul kasyaf, dan sungguh menggambarkan, mengibaratkan. Ya, selamat datang Barokah Store. Waqad abbara, sungguh telah mengibaratkan, menggambarkan tentang demikian sahibul kasyaf oleh sahibul kasyaf, yaitu Syekh Zamakhsyari rahimahullah. Jadi Syekh Zamakhsyari menggambarkan dengan indah ayat ini. Indah tafsirihi, ketika menafsirkannya Syekh Zamakhsyari lihadil ayat, bagi ini ayat. Faqala, maka Syekh Zamakhsyari berkata, Faqauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, summa badalahum min ba'di ma ra'awil ayat. Kemudian tampak bagi mereka, suami Zulaikha dan teman-temannya, sesudah mereka melihat akan ayat bukti bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, mereka melihat untuk memenjarakannya. Apa maknanya? Apa ayat yang dilihat oleh suami Zulaikha? Wahya syawahidu ala bara'ati. Dianya ayat yang dimaksud di sini yaitu dalil-dalil, syawahid, bukti-bukti ala bara'ati, atas terbebasnya Nabi Yusuf. Sebenarnya mereka tahu benar, yakin benar Nabi Yusuf enggak bersalah. Yang bersalah istrinya.
Ya, tapi mereka tetap memenjarakan Nabi Yusuf. Kenapa? Wa maka nadzalika illa bistinzalil mar'ati li zawjiha. Tidaklah demikian kecuali dengan menariknya perempuan. Istinzal ya. Menarik dari tempat tinggi menjadi rendah. Tidaklah demikian itu kecuali dengan menguasai juga boleh. Menguasainya aja perempuan li zawjiha bagi suaminya. Ini menunjukkan bahwa suami takut istri. Pejabat yang takut istri. Wa fatliha minhu fi dzirwati wal gharib. Ini juga menunjukkan tidaklah demikian kecuali fatliha, lepasnya istri darinya suami. Fatli lepas, lepasnya istri darinya suami fil dirwah dalam puncak. Gharib puncak juga. Artinya begini, ini menunjukkan bahwa suami itu nggak mampu mengendalikan istrinya. Artinya terpaksa harus tunduk kepada keinginan istri. Wakana mitwa'an laha. Ini Syekh Zamakhsyari menyatakan wakana mitwa'an dan ada ianya suami atau istri suami Zulaikha adalah ianya suami mitwa yang sangat patuh. Mitwa ini amsilah mubalaghah kan. Nah, ada ianya suami itu mitwa'an laha sangat patuh baginya istri. Wajamalan dalulan dan itu menjadi onta yang terhina. Jamal onta. Ada ianya suami itu yang sangat patuh baginya istri. Jamalan dalulan. Itu onta yang dikendalikan zamamuha yang dikendalikan kekangnya fiyadiha dalam tangannya istri. Seolah-olah ketika itu suaminya bak onta yang diseret oleh istrinya. Tak berdaya. Hatta ansahu dzalika ma'ayana minasyawahidi ala bara'ati Yusuf. Hingga membuat lupa akannya suami oleh demikian. Hingga membuat lupa akannya suami oleh demikian akan apa ayana. Akan apa yang telah dilihat oleh suami minasyawahidi dari bukti-bukti ala bara'ati Yusuf atas bebasnya Nabi Yusuf. Atas tidak bersalahnya Nabi Yusuf. Wa amila bira'riha dan beramal mempraktekkan ianya suami bira'riha dengan pendapatnya istri fi sijnihi dalam memenjarakannya Nabi Yusuf. Ini lupa diri, ini suami lupa diri. Padahal dia dari awal sudah memprediksi kan. Punya firasat bahwa Nabi Yusuf ini orang baik. Natakhidahu walada kan. Kita jadikan dia sebagai anak kita. Dia akan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Kemudian bukti-bukti banyak. Sebelumnya terbukti bahwa yang bersalah istrinya. Nabi Yusuf nggak bersalah. Tapi tetap dia memenjarakan Nabi Yusuf. Itu menunjukkan dia memang sangat takut kepada istrinya. Walaupun di balik ini tentunya Allah punya maksud. Allah punya maksud. Nah, jadi makin berat. Allah menguji para nabi dengan ujian yang berat. Karena kesuksesan yang akan Allah berikan kepada para nabi, kesuksesan besar. Makin berat tantangannya akan makin besar hadiahnya kan. Masya Allah. Sambil ngopi, Bang Dedi. Nyo kopi berkental lewat Eropa. Tengok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sejam. Baru sejam. Kita lanjutkan. Wa ba'da an dzakarat suratu Yusuf fima yaqrubu min khamsa asyarata ayat. Dan sesudah bahwa menyebutkan oleh surat Yusuf pada apa yang mendekati ia dari 15 ayat, ma hadasa akan apa yang terjadi ia li Yusufa bagi Nabi Yusuf fisijin dalam penjara. Ini beliau meringkas nih, sebagaimana di awal saya katakan. Jadi kisah Nabi Yusuf sebenarnya lengkap dari awal surah hingga akhir surah kan. Cuma di sini nah nanti di terakhir ini saya bimbing sampai ketemu PDF-nya insyaallah Darpendi. Ini cerita dulu surat Yusuf sebenarnya lengkap kan, ahsanul qasas, kisah terbaik dalam satu tempat. Tapi di sini Syekh Tantawi nggak mengambil semua ayat. Ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara,
Itu ada sekitar 15 ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dalam penjara. Tapi di sini beliau nggak mengambilnya. Beliau hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Zulaikha saja, sesuai dengan judul kitab. Ini beliau pengen memotong cerita ini. Makanya beliau meringkasnya untuk kita. Kan? Wa ba'da an dzakarat. Sesudah menyebut oleh surat Yusuf pada ma yang dekat ia dari 15 ayat. Hampir 15 ayat, surat Yusuf menceritakan ma hadasa akan apa yang terjadi ia bagi Nabi Yusuf dalam penjara. Banyak kejadian dalam penjara kan? Nah, tentang macam-macam lah. Nabi Yusuf mentakwil mimpi itu nanti temannya kan? Min da'watihi dari ajakannya Nabi Yusuf. Liman ma'ahu bagi orang yang bersamanya Nabi Yusuf di dalam penjara. Ila ikhlasil ibadatillah untuk mengikhlaskan ibadah bagi Allah Ta'ala. Artinya Nabi Yusuf dalam penjara itu nggak diam. Nabi Yusuf berdakwah. Berdakwah. Wa min tafsirihi dan dari tafsirnya Nabi Yusuf li ru'yal maliki bagi mimpi raja tafsiran hakiman akan tafsir yang sangat bijak angkadha misra min fakri sab'i sanawat yang telah menyelamatkan. Nah, ianya tafsir mimpi akan kota Mesir dari kefakiran 7 tahun kan panjang ceritanya. Nah, mimpi 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk kan gitu kan. Nah, udah panjang ceritanya. Wa min talabi maliki Misra ihdara Yusuf dan dari meminta Raja Mesir akan menghadirkan Nabi Yusuf dari penjara. Liukafi'ahu agar membalas ianya raja akannya Nabi Yusuf. Alat tafsir sahih li ru'ya atas tafsir yang benar bagi mimpinya raja. Wamtina'i Yusuf dan enggannya Nabi Yusuf anil istijabah dari mengabulkan lidakwatil malik bagi permintaan raja. Ini saya ceritakan singkat ya. Nah, jadi ketika dua teman Nabi Yusuf mimpi dalam penjara, yang satu katanya mimpi menghidangkan minuman untuk raja, yang satu mimpi roti di kepalanya dipatuk oleh burung. Nabi Yusuf mentafsirkan bahwa yang satu akan dihukum mati, yang satu akan dibebaskan. Kemudian Nabi Yusuf berpesan, nanti tolong ceritakan tentang saya yang tidak bersalah di penjara kepada tuanmu. Tapi orang itu lupa menceritakan tentang Nabi Yusuf. Bertahun-tahun kemudian, ketika rajanya bermimpi, 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk. Kemudian ada 7 tangkai padi yang gemuk dan kurus kan. Sehingga raja pengen ditafsirkan mimpinya. Nggak ada yang bisa. Baru yang selamat tadi, yang dalam penjara selamat. Baru ingat ke Nabi Yusuf. Pergilah dia ke penjara. Menanya tafsir kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjelaskannya kan. Ketika utusan itu kembali ke raja, raja sangat puas dengan jawaban Nabi Yusuf. Raja mengirim utusan untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Nabi Yusuf nggak mau. Ini kalau kita kan buru-buru kan, begitu mau dibebaskan langsung mau keluar. Enggak, Nabi Yusuf nggak mau keluar dulu. Nabi Yusuf pengen nama beliau dibersihkan dulu. Nah, jejak digitalnya yang dipalsukan harus dibersihkan. Nah, itu. Ini singkat ceritanya. Wamtinahi Yusuf, enggannya Nabi Yusuf dari mengabulkan bagi undangan raja. Hatta yuhaqiqa fi sababi ilqa'i bihi fi sijni. Sehingga memastikan ianya raja dalam sebab dicampakkan dengannya Nabi Yusuf dalam penjara dulman secara zalim, pengudwanan dan secara memusuhi limuddatin tawilah bagi masa yang lama. Artinya raja harus cari tahu dulu kenapa Nabi Yusuf di penjara. Hatta yatahaqqaqal maliku. Oh bukan, yuhaqiqa kembali ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak mau keluar penjara hingga memastikan ya Nabi Yusuf pada sebab dikirim beliau ke penjara secara zalim dan secara dimusuhi bagi masa yang lama. Hatta yatahaqqaqal maliku hingga nyatalah hingga mendapatkan kenyataan oleh raja dari bebasnya Nabi Yusuf, dari tidak bersalahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Nabi Yusuf nggak langsung buru-buru keluar. Nabi Yusuf pengen raja itu harus tahu bahwa beliau tidak bersalah. Ya kan? Nah, karena kalau jejak kita pernah terjerat hukum di masa depan susah naik pangkat ya. Apa-apa kasus kita akan dibuka kembali. Makanya sebelum Nabi Yusuf keluar penjara, pengen semua kasusnya dibersihkan dulu. Nah, sama kayak sekarang lah, sama. Hmm. Ba'da kulli dzalika, sesudah semua itu yasukul Qur'anul Karim, membawakan oleh Quran yang mulia khitama qissati Imra'atil Aziz,
akan penutup dari kisah istri Aziz tadi, yaitu kisah Zulaikha bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi kemudian ini langsung cerita akhir bagaimana Quran menjelaskan tentang penutup kisah ini. Wa kaifa annaha yang tarafat bi khatiha, bagaimana bahwa sungguhnya Zulaikha mengakui ia dengan kesalahannya. Wa syahidat bi bara'atihi, dan bersaksi ianya Zulaikha dengan bara'ah, dengan terbebasnya Nabi Yusuf, wa afafiha, terjaganya Nabi Yusuf, wa taharati, dan suci Nabi Yusuf. Ini sesudah Zulaikha tadi mengakui depan raja tentang Nabi Yusuf benar-benar tidak bersalah. Nah, dan cerita di belakang ini suami Zulaikha nanti dipecat oleh raja. Suami Zulaikha dipecat, justru posisi suami itulah yang digantikan oleh Nabi Yusuf. Nah, ada kitab kalau kita baca namanya 1000 faedah dari kisah Nabi Yusuf, dalam bahasa Arab juga. Qala ta'ala. Nah, ini bagian akhir nih dari kisah Nabi Yusuf. Insyaallah setengah jam lagi. Qala ta'ala, Allah berfirman. Wa qalal maliku tuni bihi, dan berkatalah oleh raja itu, ituni bihi, bawakan olehmu akan aku dengannya Yusuf. Bawakan Yusuf kepadaku. Keluarkan dia dalam penjara. Falamma ja'ahur rasul, maka manakala datang kepada Nabi Yusuf oleh utusan raja. Qala, berkata ianya Nabi Yusuf, irji' ila rabbik, kembalilah kamu ke tuanmu, kembali ke rajamu. Fas'alhu, tanyakan olehmu kepadanya raja, ma balun niswatil lati, apa itu keadaan perempuan-perempuan yang dulu mereka memotong akan tangan-tangan mereka. Nah, coba periksa dulu tentang perempuan yang dulu menggores tangan. Inna Rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku dengan tipu daya mereka itu maha tahu. Artinya Nabi Yusuf menyatakan, Allah tahu tipu daya mereka. Mereka yang bersalah, saya tidak bersalah. Qala, kemudian ini kan cerita singkat nih. Kita paham dari Sia. Kemudian raja mengumpulkan nih para perempuan-perempuan tadi. Qala, berkata ianya raja, ma khatbukunna, apa itu urusan kalian? Atau ma khatbukunna, apa itu kabar kalian? Idrawattunna Yusuf, ketika kalian menggoda akan Yusuf an nafsihi, dari dirinya Yusuf. Qulna, semua perempuan itu berkata di depan raja, Hasya lillah, maha suci Allah. Ma'alimna alaihi min su, tidak kami ketahui di atasnya Yusuf dari keburukan. Enggak. Yusuf bukan orang yang buruk. Nah, semua mengakui perempuan kan? Dan secara khusus Zulaikha juga mengakui. Wa qalat imra'atul aziz, dan berkatalah oleh istri pejabat tadi. Apa katanya? Al-ana has-hasal haqqu. Sekarang telah jelaslah oleh kebenaran. Al-an, sekarang, has-hasal haqqu, telah nyatalah oleh kebenaran. Ana rawattuhu an nafsih. Akulah yang menggoda akannya dari dirinya Yusuf. Yusuf tak bersalah, aku yang bersalah. Wa innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya Yusuf itu benar-benar bagian dari orang yang jujur. Nah, di sini ada aneh nanti. Zalika, demikian itu. Demikian Zulaikha mengatakan seperti itu. Liya'lama anni lam akhunhu, agar tahu ianya Yusuf bahwa sungguhnya aku lam akhunhu, tidaklah aku mengkhianati akannya Yusuf bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Artinya di sini Zulaikha pengen menggambarkan bahwa walaupun, ya kan, semua keinginannya dari Yusuf nggak terpenuhi sampai Yusuf di penjara, Zulaikha pengen mengungkapkan bahwa Zulaikha nggak mengkhianati Yusuf. Artinya Zulaikha benar-benar cinta kepada Nabi Yusuf. Sehingga dia jujur berani mengakui kesalahannya. Zalika, demikian itu liya'lama, agar tahu ianya Yusuf, anni lam akhunhu, sesungguhnya aku tidak mengkhianati akannya Yusuf dalam keadaan gaib. Maknanya gaib Yusuf dalam penjara, saya di luar penjara. Wa anallah la yahdi kaidal khainin, dan Allah itu tidak akan menunjukkan ia akan tipu daya para pengkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi. Ini masih ucapan Zulaikha. Ucapan Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi, tidaklah aku membebaskan akan diriku. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu memang dia suka menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang disayang oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun, itu maha penyayang. Dari sini para ulama nanti memahami bahwa Zulaikha pada akhirnya memang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akhirnya Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf? Kita lihat sedikit lagi ya. Mudah-mudahan ada.
Faqauluhu ta'ala, maka bermula firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalal maliku tuni bihi. Maka berkatalah oleh raja, bawakan olehmu akan aku dengannya Yusuf. Firman Allah yang ini hikayatun. Ini merupakan cerita lima talabahu. Bagi apa yang meminta akannya Maliku Misra oleh Raja Mesir. Raja Mesir fi dzalika zaman pada zaman itu min muawinihi dari pembantu-pembantunya raja fi sya'ni Yusuf pada persoalan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mengisahkan tentang apa yang raja minta kepada bawahannya kan. Diminta untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Wa fil kalami hadzfun yufhamu minal maqam. Dan dalam kalam di atas, dalam firman Allah di atas itu ada hazfun, ada sesuatu yang dibuang. Yufhamu minal maqam yang bisa dipahami dari makamnya, adanya dari siapnya. Wat takdir, wat takdiru dan bermula takdir. Ini takdir cerita nih yang mahdhuf. Wa qalal maliku dan berkatalah oleh raja ba'da an sami'a sesudah mendengar ianya raja min khadimihi dari pelayannya raja maqalahu akan apa yang dikatakan akannya oleh Nabi Yusuf fi tafsir ru'ya dalam tafsir mimpi. Sesudah utusan raja membawa tafsir mimpi Nabi Yusuf kepada raja. Apa kata raja kepada utusan tadi kepada pelayannya? Akhriju Yusufa minasijini. Keluarkan oleh kalian akan Yusuf dari penjara. Wahdiruhu ilayya. Hadirkan olehmu akannya Yusuf kepadaku. Li'arahu wa asma'u minhu. Agar aku melihat akannya Yusuf dan aku mendengar langsung darinya Yusuf. Wastafidu min ilmih dan aku dapat faedah dari ilmunya Yusuf. Si raja pengen ngomong langsung dengan Nabi Yusuf. Wahada ya dulu ini menunjukkan ianya ini kama yaqulul Imamul Fakhrur Razi sebagaimana berkata oleh Imam Fakhrur Razi. Sebagaimana mengatakan oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir kan. Ini menunjukkan ala fadilatil ilmi kepada kelebihan ilmu. Ini menunjukkan ilmu itu penting. Artinya raja butuh kepada orang yang berilmu kan untuk bermusyawarah. Ya. Orang yang berilmu bisa saja tidak butuh kepada raja, tapi raja atau kerajaan nggak akan bisa ditegakkan tanpa ada ahli-ahli ilmu di dalam kerajaan tersebut kan. Harus ada ahli ilmu di berbagai macam bidang untuk mendukung kekuasaan seorang raja. Ini menunjukkan tentang istimewanya ilmu. Kata Syekh Fakhrul Razi kan. Nah, hadza ya dulu ini menunjukkan ya sebagaimana berkata oleh Imam Fakhrul Razi ala fadilatil ilmi kepada kelebihan ilmu fa innahu subhanahu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala ma 'alimahu menjadikannya Allah akan apa 'allamahu ya. Ja'ala ma 'allamahu menjadikan oleh Allah akan apa yang telah Allah ajarkan akannya bagi Nabi Yusuf sababan menjadi sebab li khalasihi bagi selamatnya Nabi Yusuf minal mihnati dunyawiyah dari ujian dunia ya. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara berarti kan karena ilmunya ya. Maka fala yakunul ilmu sababan. Maka bagaimana tidak adalah ilmu itu menjadi sebab lil khalasi bagi bebas minal mihanil ukhrawiyah dari bencana-bencana akhirat. Kalau ilmu bisa menyelamatkan orang di dunia, ilmu Nabi Yusuf di akhirat lebih selamat lagi. Artinya ilmu yang diamalkan yang baik ya. Nah itu. Falamma ja'a rasulu maliki Misra. Maka manakala datanglah oleh utusan Raja Mesir. Datang ila Yusufa kepada Nabi Yusuf. Liyukhbirahu agar memberitahukan ia kepada Nabi Yusuf. Bi annal malika bahwa sungguh Raja yuridu. Kepengen ianya Raja liqa'ahu akan bertemunya Nabi Yusuf. Ya, utusan datang ke penjara bilang Raja pengen ketemu. Qala lahu Yusufu bi'izzatin wa ana. Berkata baginya Raja. Baginya utusan oleh Nabi Yusuf bi'izzah dengan penuh kemuliaan wa anat penuh percaya diri ya. Izzah wa anak kita artikan sama dengan penuh percaya diri ya. Nabi Yusuf dengan penuh kemuliaan. Nabi Yusuf nggak merasa terhina. Nah, kalau apa yang diinginkan langsung tunduk kan kayak Nabi Yusuf benar-benar pengen selamat enggak. Nabi Yusuf benar-benar pengen keluar dari penjara enggak. Sebenarnya Nabi Yusuf pengen nama baiknya dipulihkan. Apa kata Nabi Yusuf? Irji ayyuhar rajul. Kembalilah kamu wahai laki-laki ila sayyidika kepada tuanmu al-malik. Kepada tuanmu yaitu tuan raja. Fas'alhu. Maka tanyakan olehmu kepadanya raja qabla khuruji minasijini. Sebelum keluarnya aku dari penjara wa dhihabi ilaih. Sebelum pergi aku kepadanya raja. Coba tanyakan dulu kepada raja.
Tanyakan dulu kepada raja, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Apa itu keadaan perempuan-perempuan yang dulu mereka menggores akan tangannya? Coba tanya dulu. Mahalu haulain niswa. Balu mananya halu. Apa itu keadaan mereka perempuan-perempuan allai jarahna yang mereka melukai aydiyahunna akan tangan-tangan mereka. Wa khadasnaha dan mereka menggoreskan akannya tangan ya. Khadas mencakar, menggores. Menggores oleh mereka akannya tangan dengan pisau-pisau dulu. Wahunna ya'kulna ta'amu. Padahal mereka ya'kulna ta'ama padahal mereka itu sedang memakan akan makanan. Fi dhiyafati imra'atil aziz dalam jamuan istri al-aziz. Dalam jamuan Zulaikha. Coba cari tahu dulu keadaan mereka sekarang gimana. Apakah kalau saya keluar mereka akan terus menggoda? Kayak gitu. Periksa dulu. Wama hakikatu amrihin namai. Tanyakan apa itu hakikat perkara mereka bersamaku. Coba tanyakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Likai tadharal hakikatu lil jami' agar tampaklah oleh kebenaran bagi semuanya. Watat tadhiha baro'ati agar makin jelaslah oleh baro'ahku, oleh ketidakbersalahannya aku. Inna rabbi alimun bisani'ihinna wa af'alihinna. Karena Tuhanku itu maha tahu dengan perbuatan mereka. Sani ya. Perbuatan mereka wa af'alihinna pekerjaan mereka. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik. Tidak tersembunyi kepada Allah oleh sesuatu dari demikian. Coba cari tahu dulu tentang urusan perempuan itu. Nah, Masya Allah. Berapa orang yang mantau nggak kelihatan? Ada 6, 10 orang. Wala syakka fi annam tina'a Yusuf dan tidak diragukan bahwa sungguh pada enggannya Nabi Yusuf alaihissalam anil zihabi dari pergi ilal maliki kepada raja illa ba'da tahqiq kecuali sesudah memastikan fi qadiyatih dalam urusannya Nabi Yusuf. Tidak diragukan enggannya Nabi Yusuf alaihissalam dari langsung pergi kepada raja kecuali sesudah nyata fi qadiyatih dalam urusannya Nabi Yusuf. Itu ya dulu menunjukkan ya dalalatan wadihatan akan petunjuk yang jelas ala sobrihi kepada sabarnya Nabi Yusuf. Ini menunjukkan Nabi Yusuf sangat sabar. Wa ala sumuwi nafsih dan menunjukkan kepada ketinggian dirinya Nabi Yusuf. Wa aluwi himmatih dan kepada tinggi tekadnya. Nah, itu bisa dipahami seperti ini kan. Juga menunjukkan tempat yang sempit seperti penjara itu tidak selalu sempit bagi setiap orang kan. Tergantung hatinya. Kalau hatinya lapang, walaupun tempat terasa sempit, masih bisa beradaptasi ya. Banyak hikmah Pak Deddy. Masya Allah. Walaqad madahur Rasul dan sungguh telah memuji akannya Nabi Yusuf oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sayyidul Mutawadhi'in dan dianya Nabi itu pemimpinnya orang-orang yang tawadu. Nabi kan Sayyidul Mutawadhi'in, tapi Nabi tetap memuji Nabi Yusuf, pujian yang istimewa. Walaqad madahahu memuji akannya Nabi Yusuf oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam madahan azima akan pujian yang agung. Pemindalika di antara demikian pujian Nabi itu qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lau labistu fi sijni ma labisa Yusuf la ajabtu da'ya. Jadi kalau aku tinggal dalam penjara akan apa yang ditinggali oleh Yusuf atau selama masa tinggallah Yusuf. Andaikan aku berada dalam penjara dalam masa tinggal Nabi Yusuf dalam penjara la ajabtu da'ya. Sungguh aku segera mengabulkan akan permintaan orang yang meminta tadi kan. Begitu aku mau dikeluarkan langsung keluar. Seolah-olah begitu kata Nabi ya. Ini bentuk pujian Nabi kepada Nabi Yusuf. Artinya Nabi pengen bilang, Masya Allah Nabi Yusuf sangat sabar ya. Udah ada tawaran untuk dibebaskan masih belum mau keluar. Nah. Qauluhu subhanah dan bermula firman Allah subhanah. Qala ma khatbukunna idza rawattunna Yusuf an nafsih. Jadi firman Allah yang ini hikayatun. Ini merupakan cerita lima fa'alahul maliku bagi apa yang diperbuat akannya oleh raja. Ba'daan ballaghahur rasul. Sesudah menyampaikan kepada raja oleh utusan tadi bima talabahu. Dengan apa yang meminta akannya oleh Nabi Yusuf darinya raja. Ini cerita kan. Ketika Nabi Yusuf bilang kepada utusan, pulang dulu ke raja, tanya dulu, periksa dulu, cek dulu tentang perempuan itu bagaimana. Nah, kemudian raja mengumpulkan semua perempuan. Baru raja menyatakan, bagaimana kabar kalian ketika kalian menggoda Yusuf? Nah, jadi raja pengen meminta kejelasan langsung kepada pelaku kejahatan.
Wa fil kalami hadfun yufhamu minas siyaq. Dan dalam kalam di atas, dalam firman Allah tadi itu hadfun, ada yang dibuang, yang bisa dipahami akan dianya hadaf dari siyak. Nah, ceritanya panjang sebenarnya, kan itu singkatnya. Wa takdiru dan bermula takdir itu takdir cerita panjangnya. Wa ba'da an raja'a Rasulul Maliki ilai, dan sesudah bahwa kembalilah oleh utusan raja kepadanya raja. Wa akhbarahu, dan memberitahukan dianya utusan akannya raja. Bima qalahu Yusuf, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Istajabal maliku, mengabulkan oleh raja ilama talabahu Yusuf, kepada apa yang dimintakannya oleh Nabi Yusuf dari raja. Fa'ahdoran niswatal la'i, maka menghadirkan oleh raja akan semua perempuan-perempuan jarahna aidiyahunna, perempuan yang dulu itu melukai tangannya. Faqala lahunna, raja berkata bagi perempuan tadi yang sudah hadir di depan raja. Apa kata raja? Mal amrul hammul ladzi hamalakunna fil madhi. Mal amrul ham, apa itu perkara yang penting? Hamalakunna, yang dulu mendorong kalian fil madhi, di masa lalu, ala anturawidna, kepada bahwa kalian menggoda akan Yusuf an nafsi, dari dunia. Kenapa sih kalian dulu menggoda Nabi Yusuf? Nah, wahal wajadtunna fihi mailan ilal istijabati lakunna. Adakah kalian mendapati pada Yusuf akan kecenderungan kepada mengabulkan bagi kalian? Ini ilal istijabah ya. Ada alif ketinggalan. Ilal istijabah. Apakah kalian mendapati pada Yusuf itu ada kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu? Untuk mengabulkan bagi kalian? Ya, raja bertanya langsung. Pengen mendengarkan jawaban langsung dari wanita penggoda tadi. Wa amama hadhil muwajahatil lati, dan di depan ini muwajahah, ini berhadapan langsung, allati wajahahun nabihal malak, yang bagaimana cara memaknainya? Di hadapan ini muwajahah, ini berhadapan langsung, yang menghadap kepada mereka perempuan dengannya muwajahah oleh raja, lam yamliknal ingkara, tidak memiliki oleh perempuan tadi akan keingkaran. Ketika raja bertanya langsung kepada perempuan tadi di depan mukanya, perempuan itu nggak ada alasan lagi untuk ingkar, nggak ada cara lagi. Kalau diingkar bisa-bisa mereka dipenjara, kah? Ketika itulah mereka mengakui balkulna, bahkan mereka semua perempuan, balkulna jami'an. Bahkan berkatalah mereka perempuan semuanya bilisanin wahid, dengan satu kata. Dengan satu kata mereka berkata, hasya lillah, ay ma'adallah. Kami berlindung kepada Allah, ma'alimna alaihi min suqat. Tidaklah kami tahu di atas Yusuf dari keburukan sama sekali. Enggak, Yusuf enggak cacat sama sekali. Ya, enggak cacat sama sekali. Innamal ladzi alimnahu. Hanya saja perkara yang kami tahu akannya perkara wara'ainahu, dan kami lihat akannya perkara dari Yusuf alaihissalam, wal isti'sam. Dia itu membentengi dirinya, wal afafu, menjaga dirinya, wat taharatu, kesucian, min kulli su, dari semua keburukan. Nah, disinilah terang benderang bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi, Pak Deddy. Ya, ini kalau teman-teman nggak kasih komen nggak kelihatan. Kalau di komen baru disebut. Wahuna, dan disinilah qalat imra'atul aziz, berkatalah oleh Zulaikha tadi. Apa kata Zulaikha? Nah, ini belum. Disinilah berkatalah oleh Zulaikha. Dan Syekh Tantawi menyatakan, wa yabdu annaha kanat hadiratan ma'ahunna indal malik. Dan tampaklah bahwa sungguhnya Zulaikha itu ada ya hadir juga bersama mereka di depan raja. Kemungkinan ketika perempuan-perempuan teman Zulaikha mengakui tadi, hasyalillah, kami berlindung kepada Allah, Yusuf tidak bersalah, kemungkinan besar secara zahir siang Zulaikha juga ada di situ. Dan Zulaikha menyatakan, al-ana hashasal haqqu, sekarang telah nyatalah kebenaran. Al-ana dhaharal haqqu, sekarang telah zahirlah oleh kebenaran. Wang kasyafa inkisyafan taman, tampak ianya kebenaran akan tampak yang sempurna. Ba'da angkana khafian, sesudah bahwa ada ianya kebenaran itu tersembunyi. Dulu kebenaran rada tersembunyi, ya. Artinya orang tahu yang salah Yusuf sehingga dia dipenjara. Sekarang nyata kebenaran. Semua sudah mengaku Yusuf tidak bersalah. Ya. Summa adhafat ila dzalika qaulaha, kemudian menambahkan oleh Zulaikha kepada demikian qaulaha, akan perkataannya Zulaikha.
Zulaikha nambah lagi, in ana rawathu, akulah yang menggoda akannya Yusuf dari dirinya. Fa innahu laminas shadiqin. Dan Yusuf itu orang yang jujur. Jujur Yusuf ketika dia bilang aku yang menggodanya. Ana lati talabtu minhu ma talabat. Ma talabtu. Artinya ana lati, akulah perempuan-perempuan yang telah meminta dari Yusuf ma talabtu, akan apa yang telah aku minta. Wa inna Yusuf laminas shadiqin. Sesungguhnya Yusuf itu benar-benar orang yang jujur fi qaulihi, dalam ucapannya Yusuf dulu. Dulu Yusuf pernah menyatakan, hiya rawadatni an nafsi. Dialah Zulaikha yang telah menggoda aku dari diriku. Aku tidak bersalah, wahai Tuan. Ya kan? Yusuf dulu berbicara dengan suami Zulaikha. Ketika ketemu depan pintu, saya nggak bersalah Tuan, dia menggoda saya. Ya, ya lagi di jalan, hati-hati. Wahakata yasya Allah, demikianlah berkehendak oleh Allah Ta'ala, antas butuh bara'atu Yusuf, bahwa sebutlah oleh terlepas, terbebasnya Nabi Yusuf ala ru'usil asyhad, di atas kepala-kepala para saksi, maknanya di depan khalayak ramai. Ru'usil asyhad itu khalayak ramai. Ya kan? Nah, begitulah Allah berkehendak, sebutlah oleh terbebasnya Nabi Yusuf di atas khalayak ramai. Bitil katoriqati lati yarahal malik. Dengan demikian cara-cara yang melihat akannya cara oleh raja langsung. Raja langsung melihat Nabi Yusuf tak bersalah. Wa tantiqu biha mura'atul aziz. Dan dengan cara yang mengucapkan dengannya oleh istri Aziz tadi, oleh Zulaikha, wa niswatul lati qatta'na aydiyahunna, dan perempuan-perempuan yang mereka telah melukai akan tangan mereka. Nah, itulah kehendak Allah. Artinya begini, kalau musuh yang mengakui bahwa kita tidak bersalah, nah itu sudah akurat banget. Artinya Nabi Yusuf pengen beliau benar-benar bebas. Sehingga perempuan itu sendiri yang mengakui bahwa Nabi Yusuf tak bersalah. Kalau musuh sudah mengakui kita baik, maka nggak ada siapapun yang meragukan. Tapi kalau masih orang-orang yang cinta kepada kita atau organisasi kelompok kita yang bilang kita baik, itu belum tentu kan. Ya, yang hebat kan yang disaksikan oleh musuh. Warahimallahu imam az-Zamakhsyari, dan semoga merahmati oleh Allah akan Imam Zamakhsyari, yakni sahibal kasyafi, pemilik tafsir kasyaf. Waqad qala, maka sungguh berkata ianya, Imam Zamakhsyari, apa katanya? Wala mazida ala syahadatihinna lahu bil bara'ah wan nazahah. Dan tidak ada yang lebih di atas kesaksian mereka perempuan baginya Nabi Yusuf, kesaksian dengan terbebas dan dengan kebersihan Nabi Yusuf. Wa atirafihinna, dan dengan pengakuan mereka ala anfusihinna, atas diri mereka. Bi annahu lam yata'allaq bi syai'in, dengan bahwa sungguhnya Nabi Yusuf itu tidak terkait ia dengan sesuatu, mimma kadzafnahu bihi, dari apa yang mereka tuduhkan akannya Nabi Yusuf dengan nyama. Di annahunna, karena mereka perempuan itu khusumuhu, musuhnya Nabi Yusuf. Ketika musuh sudah mengakui bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, nah berarti itu udah. Wa idza tarafal khasmu, apabila telah mengakui oleh musuh bi anna sahibahu, bahwa sungguh temannya, mana temannya lawannya di sini ya. Apabila telah mengakui oleh musuh bahwa sungguh lawannya, temannya musuh, alal haki, itu di atas kebenaran, bahwa alal batil, dan dianya musuh itu yang berada di atas kebatilan, la yabqa li ahadin maqalun, niscaya tidak akan tersiksa, niscaya tidak akan tersisa bagi siapapun oleh perkataan lagi. Nggak perlu dibahas lagi kan. Kalau musuh sudah mengakui bahwa musuh yang bersalah, maka udah beres lah semuanya. Idil fadlu ma syahidat bil ada. Karena kelebihan itu sesuatu yang disaksikan dengannya oleh musuh. Itulah keutamaan. Ini singkatnya begitu. Ya, coba berapa halaman lagi? Kapegel tuh Pak Deddy. Masya Allah. 4 halaman lagi. Insya Allah saya mau habiskan malam ini. Biar di pengajian selanjutnya selesai cerita Nabi Yusuf. Masya Allah. Siap. Nah, kalau Pak Deddy masih mau nyimak, siap kita lanjutkan. Khawatir penonton ngantuk. Masya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, Rahim. Oke, sekarang